yang kita baca bersama dengan amin yang dibaca para malaikat di langit, tentunya apabila amin kita bersamaan dengan aminnya imam, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosa kita yang telah lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaan amin ini termasuk khususiyat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bacaan amin itu ada beberapa lugah, ada bahasa bil maddi wal qasri, kemudian yang ketiga wal maddi wal imala. Ya, ada yang pertama bil maddi, amin panjang. Menurut ahli qiraat, mad itu bacaan yang panjang sampai 6 harokat. Amin. Kemudian bil qasri, pendek itu 2 harokat. Amin, amin, amin. Kemudian yang ketiga, bacaan panjang disertai miring imala. Amin, min, amin. Itu biasanya orang mana itu, Irak, Kufah dulu. Qori dari Kufah, Imam Asim, Imam Hamzah, Imam Kisai, terutama 2 imam terakhir, Imam Hamzah dan Al-Kisai paling banyak baca imala. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Seperti itu. Wadduha wal laili nasajih. Itu hal yang biasa. Kemudian yang terakhir panjang bil maddi ma tasydid. Tadi itu bitakhfif, tidak ada tasydidnya. Yang terakhir amin, amin. Ini ada catatan. Yang terakhir ini, kalau kita tidak niat, yang dimaksud amin itu qasidin. Qasidin maksudnya kami hanya menuju kepadamu, menuju ridhamu ya Allah. Harus begitu, harus qasidina ilaika ya Rabbana. La tukhayyib anta akramu min an tukhayyiba man qasadak. Itu kalau kita niat seperti itu baru sah. Amin. Jangan coba-coba yang ditasydid. Kalau ditasydid itu, kalau kita tidak niat apa-apa, ulama mengatakan di kitab I'anatul Talibin kemudian batal salat kita. Walau lam yaksidi syai'an lan batalat salatu. Lebih bagus kita hindar. Jangan ada baca amin ditasydid, jangan jangan. Kalau yang pertama dan yang kedua itu yang paling terkenal. Bisa begini, amin, amin, atau amin. Kita selesaikan bacaan aminnya imam. Nah, kalau yang miring itu yang terkenal, yang paling pertama itu Al-Mukhtar. Pendapat yang terpilih adalah bacaan panjang, amin tanpa ditasydid, itu yang paling aman dan yang paling masyhur. Baik, kita masuk ke surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini ayat-ayat yang pertama 1 sampai 5 itu menjelaskan yang pertama tentang kebenaran Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak diragukan lagi. Dzalikal kitabu la raib. Di ayat lain, la yatil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Tidak ada kebatilan yang ada pada Al-Qur'an, baik sebelum maupun sesudahnya. Kemudian yang kedua, konsep hidup umat Islam. Umat Islam, umat yang beriman. Di sini ada rukun iman, ada rukun Islam. Rukun iman alladzina yu'minuna bil ghaibi. Bil ghaib itu termasuk Allah, malaikat, beriman kepada yang tidak kelihatan. Yang terakhir nanti walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Beriman dengan kitab-kitab suci dan hari akhir. Kemudian ada juga rukun Islam.
wa yuqim wa mimma razaqnahum yunfikun. Rukun Islam hanya disebutkan dua. Ini paling inti dalam kehidupan kita. Kenapa? As-shalah itu adalah hubungan seorang hamba dengan Khaliqnya, hubungan silatun bainal abdi wa rabbi, hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Dan wa mimma razaqnahum yunfikun, menafkahkan, yaitu sedekah, zakat dan seterusnya, infak. Nah, ini untuk menjaga hubungan baik antara sesama. Ya, ini adalah pokok pembahasan dari yang kita baca pada malam hari ini. Insya Allah 5 ayat saja. Baik, kita mulai dengan siwak. Tidak ada siwak dengan ujung lengan baju. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Lamnya 6 harokat, mimnya 6 harokat juga. Ini namanya al-huruful muqatta'ah. Huruf yang ditaktek, dipisah-pisahkan. Alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Itu ada. Kalau naqasu asalukum, nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim, ini 6 harokat bacaannya. Itu kelompok naqasu asalukum. Ada kelompok yang kedua, hayyun tahuro, 5 saja. Ha, ya, to, ha, ro. Itu ha, ya, to, ha, ro, ya, sin, ha, mim. Seperti itu ya. To, ha, alif, lam, ro. Itu yang hayyun tahuro 2 harokat. Yang naqasu asalukum 6 harokat. Dzalikal kitabu la raib. Dzalikal kitabu la raib. Fihi hudal lil muttaqin. Fihi hudal lil muttaqin. Saya ulangi karena di sini ada titik 3 di 2 tempat. Titik 3 itu artinya isyarah mu'anaqah, salah satu tanda waqaf. Mu'anaqah, ada yang bilang ta'anuq, ada yang bilang muraqabah, seperti itu. Titik 3. Titik 3 itu berasal dari mana? Dari itu, dari unuq ya. Mu'anaqah, nun titiknya 1, mu'anaqah, qaf titiknya 2, berarti 3. Atau muraqabah, qaf juga titiknya 2, ba titiknya 1, di 2 tempat. Wajib berhenti pada salah satunya ya. Saya ulangi yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Tak bulat, kalau berhenti jadi ha. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Ingat, imalah di dalam Al-Quran riwayat Hafs dari Imam Asim hanya satu, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Selain itu tidak boleh dimiringkan, tidak boleh dibaca yunfiqun, ini tidak boleh. Harus lurus 3 u dari awal sampai akhir u. Razaq wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ada yang tanda wakafnya, ada yang tidak ada tanda wakafnya. Tanda wakaf itu ijtihad ulama. Bisa kita buat tanda wakaf sendiri, yang penting jumlah sempurna, artinya memahami kandungannya. Oh, ini layak untuk berhenti, ini tidak. Ya, boleh. Wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati hum yuqinun. Jangan sampai dibaca wabil akhirah. Itu ada riwayat lain dari riwayat Warash, Imam Warash dari Imam Nafi' dibaca wabil akhirati. Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Ra itu tebal, kecuali ada ketentuan tertentu riwayat Warash dari Imam Nafi'. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Sekali lagi, hudam dengung, mir rabbihim tidak. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita mendapatkan ilmu yang begitu bermanfaat mengenai bacaan surat Al-Fatihah yang di dalamnya ada 14 tasydid. Ini kalau punya ilmu, biar mengucapkan amin itu ada hukum-hukumnya. Kita sekarang kalau lagi jengkel sama imam, amin, ya cepat-cepat selesai. Nah, ini yang paling banyak. Tadi juga disampaikan bahwa orang Yahudi itu ada 2 yang mereka iri kepada umat ini. Yang pertama mengucapkan Assalamualaikum. Jadi kalau ente bertemu ucapkan Assalamualaikum, Yahudi itu benci. Jangan hey bro. Nah, ini orang Yahudi tidak akan benci kepada kita. Yang kedua, kalimat amin tadi, yang ada beberapa bacaan yang kita sudah diajarkan oleh Ustaz tadi. Jadi ini memang Al-Quran begitu penting bagi kita. Selama ini ya kita hanya tahu membaca, tapi banyak di antara kita tidak begitu memahami tentang ilmu-ilmu yang ada kandungannya di dalam Al-Quran Al-Karim. Tadi sudah disampaikan bahwa di surat Al-Baqarah itu tadi alif lam mim itu dinamakan harful muqata'ah. Jadi kalau orang yang tidak tahu baca bukan alif lam mim yang dia baca, alam. Iya. Sama orang pergi ke negeri Arab, dia melihat tulisan ya
Dulu panjang baru ya dan sin. Dia bilang Masya Allah Ayasin, padahal es krim. Alif panjang ya dan sin baru kari, rupanya es krim tulisannya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Baqarah sudah disampaikan tadi bahwa Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Dzalikal kitab la raiba fihi," bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi makanya kalau ada orang sedikit saja ragu kepada Al-Quran, dikatakan man syakka bil Quran faqad kafar. Kalau kita ragu sedikit saja kepada Al-Quran, kita sudah dinyatakan kafir secara nyata. Jadi Al-Quran saja yang menyatakan dirinya tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Al-Quran ini adalah yang memberikan syafaat selain baginda Nabi Muhammad. Makanya kata Nabi Muhammad, "Iqra'ul Quran." Hei umat Islam, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nanti dia datang di hari kemudian sebagai teman yang memberikan syafaat. Makanya dulu kita kenal Al-Imam Syafi'i. Dia sudah meninggal, anak perempuannya itu menangis. Apa yang ditangiskan? Mungkin karena ya abahnya sudah tidak ada, bagaimana pencahariannya. Kata abahnya, "Wahai anakku, tidak usah kau tangisi. Sesungguhnya abahmu ini sudah menyelesaikan 4.000 kali tamat Al-Quran di rumah ini." Subhanallah. Jadi dengan tamatnya Al-Quran itu apa? Menjamin rezeki orang. Jadi Al-Quran juga menyampaikan kepada kita dalam ayat atau surah yang pertama turun, Iqra. Jadi banyak orang ambil Al-Quran, ditulis, isi di kantong sebagai ajiman. Iya, kantongnya masuk surga, dia di neraka. Iya, Quran ini adalah bacaan Iqra. Makanya kata Allah kepada Rasul, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah mengulang, seakan-akan Allah akan tempiling kita ini. Iqra wa rabbukal akram. Diulang sama Allah. Baca, Tuhanmu itu mulia. Setelah engkau membaca, apa yang engkau inginkan? Rezeki yang engkau inginkan, kedudukan yang engkau inginkan. Karena Al-Quran sudah menyatakan la raiba fi. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran sangat beruntung, khususnya yang mengajarkan. Ustaz kita, Ustaz Salahuddin, kita doakan panjang umur, amin, sehat walafiat, Allah tambah rezekinya, amin, Allah tambah jodohnya, amin. Jadi Al-Quran ini begitu penting dalam kehidupan kita. Banyak dari umat ini meninggalkan yang namanya Al-Quranul Karim. Dengan majelis-majelis seperti ini kita kembali termotivasi. Kalau tidak ada majelis seperti ini, tidak termotivasi, tidak mendengarkan. Apa motivasi kita untuk membacakan Al-Quran? Sehingga Nabi katakan, la aqulu alif lam mim harfun. Kalau kita baca satu huruf, 10 pahala yang disiapkan. Aku tidak katakan alif lam itu sebuah huruf, tapi alif harfun, lam harfun, mim harf. Satu huruf, 10 pahala yang Allah janjikan. Bagaimana kita kalau menyelesaikan 30 juz dan seterusnya? Tentunya pahala itu akan non-stop datang kepada kita. Baiklah, kita akan mendengarkan tausiah berikutnya yang disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Zain Al-Habsyi. Kajian fikih. Oh, kajian fikih. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Kita sudah mendengarkan dari fadilah dari Ustadz kita, Ustadz Salahuddin. Begitu juga dari Habibana Hasan.
Kemudian kita lanjut dengan kajian fikih. Kita telah lewati atau kita telah membahas syarat syurutul jamaah. Kita sudah masuk di fasal atau di penjelasan lain, yaitu uzur Jumat atau jamaah. Dimasukkan Jumat di sini walaupun kita belum bahas sebelumnya Jumat, karena syarat daripada sholat Jumat pun itu harus berjamaah. Makanya dia satukan a'dzarul Jum'ah wal jamaah. Uzur-uzur boleh meninggalkan Jumat maupun meninggalkan jamaah. Yang pertama kata muallif sahib kitab Muqaddimah Hadramiyah berkata, al-matar, hujan, in balla thawbahu, hujan yang sangat deras yang dapat membasahi seluruh bajunya, basah kuyup gitu. Dan dia tidak dapati di rumahnya itu kinan, pelindung seperti payung atau kendaraan seperti mobil, dia tidak punya, dia boleh meninggalkan jamaah. Wal marad alladhi yashukku, dan sakit yang memberatkannya, demam atau lain sebagainya, atau penyakit yang menular yang telah kita lewati pada tahun-tahun sebelumnya. Wa tamrid man la muta'ahida lahu, dan menjaga orang yang sakit yang tidak ada perawatnya, tidak ada penjaganya. Wa isyraful gharib 'alal maut, kemudian dari udzur jamaah itu adalah menjaga atau menemani orang yang sakaratul maut, keluarganya yang sedang sakaratul maut. Au ya'nusu bihi, atau bukan keluarganya yang sakaratul maut, tapi orang itu nyaman sama dia, seperti sadiq, seperti teman, wal ustadz, seperti guru yang nyaman sama muridnya, murid menemani gurunya, atau teman ini lebih suka dijaga, dirawat oleh temannya daripada keluarganya. Teman tersebut boleh meninggalkan Jumat untuk menjaga teman. Wa minal a'dari, dan dari uzur-uzur lainnya apa? Al-khauf ala nafsihi, takut atas dirinya. Jika dia keluar ada yang cegat dia atau membahayakan dirinya. Au irdihi, atau kehormatannya. Au malihi, atau hartanya. Jika dia keluar rumahnya kecurian, atau harta bendanya hilang. Kalau dia bisa jamin harta bendanya tidak hilang, boleh dia harus berjamaah atau dia harus Jumat. Tapi kalau tidak ada jaminan itu, dia boleh meninggalkan Jumat atau jamaah. Wa mulazamatu gharimihi wa huwa mu'sir, dan orang yang terkena hutang yang tidak mampu membayarnya, dia takut kalau dia pergi ke Jumat atau pergi jamaah, dia ketemu sama orang yang punya hutang, yang menghutangi, dia boleh meninggalkan itu. Wa rajau afwin uqubati alaihi, dan mengharap permohonan maaf atas orang yang dia buat salah. Misal seperti saya melakukan kesalahan kepada seseorang di satu jamaah di masjid ini misalnya. Saya boleh meninggalkan Jumat, boleh misal cuma Jumat di masjid ini, boleh saya tinggalkan Jumat atau jamaah di masjid ini. Kalau kita tidak dilihat sama orangnya yang kita buat salah itu selama 3 hari atau 4 hari misalnya, sudah 4 hari ketemu sudah dia
3 hari tadi boleh kita tinggalkan jamaah. Wa faqdu lubsin laikin, dan kehilangan atau tidak ada baju yang pantas buat dia. Contoh seperti seorang ustadz atau ulama yang biasanya sering memakai surban atau imamah pada hari Jumat atau pada waktu jamaah, bajunya tersebut atau surbannya tersebut kotor, tidak ada belum bersih. Jika dia keluar kayak kurang pantas dilihat, boleh dia tinggalkan jamaah. Atau kalau kita tidak ada baju koko, mungkin yang ada tinggal baju kaos, tidak kayak kurang pantas kalau kita pergi ke Jumat dengan baju bola misalnya. Boleh kita. Tapi makanya ulama menyuruh kita dari hari Kamis untuk mempersiapkan Jumat, termasuk pakaian putih atau baju yang dipakai untuk sholat Jumat. Wa ghalabatun naum, dan sangat mengantuk, seperti orang yang baru pulang dari perjalanan yang sangat jauh, capek, tidak sanggup untuk pergi ke masjid untuk melakukan sholat jamaah, boleh dia sholat sendiri dan istirahat. Wasyiddatur rih bil lail, dan angin yang sangat kencang di malam hari. Wasyiddatul ju' wal atash, dan sangat lapar ataupun sangat haus. Wal barad, dan sangat dingin. Dan ini tentunya untuk di tempat yang dingin sana. Wal har zuhr, dan sangat panas ketika di waktu zuhur. Wasafar rufqah, dan jika dia melakukan jamaah dia ketinggalan rombongannya di perjalanan, misalnya dia berhenti untuk melakukan sholat, tapi kalau dia ikut jamaah yang ada di masjid, dia ketinggalan dari rombongannya, boleh dia tinggalkan jamaah. Dan yang terakhir, wal zilzalah, dan terjadi gempa bumi. Itu semua boleh, uzur-uzur yang boleh kita meninggalkan jamaah atau Jumat. Tapi kalau kita tetap melakukan jamaah dengan uzur-uzur tersebut, maka tidak juga dilarang oleh syariat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mendengarkan tadi ada beberapa tantangan atau kita dibolehkan untuk meninggalkan salat jamaah atau salat Jumat, diantaranya hujan. Nah, mungkin ini kalau sekarang atau Imam Syafi'i ini mazhab Syafi'i ya. Iya, hidup di Indonesia ada musim hujan tidak sembahyang Jumat jadi kita. Ini karena di negeri Arab hujan itu adalah suatu yang sebagai penghambat atau dibolehkan orang itu tidak melaksanakan salat Jumat berjamaah. Tadi ada kalau ada orang berhutang. Iya. Ya. Takut ketemu yang ngasih hutang. Oh, takut ketemu yang kasih hutang. Kita mau salat Jumat, ada leasing, belum bayar. Biasanya orang itu dua yang dia takut sama Tuhan dengan leasing. Iya, karena masih ada utang. Nah, ini juga dibolehkan untuk kita meninggalkan salat Jumat. Jadi alhamdulillah dapat ilmu kita. Begitu kita masuk masjid lihat tuh ada leasing di sana, oh lari pulang sudah. Apa? Banyak-banyak memang bau utang supaya ente sempat. Biar tidak sembahyang Jumat boleh.
Yang tadi juga kita ketakutan kalau rumah kita itu kecurian. Tapi sekarang ini banyak Abu Nawas. Iya, tidak salah Jumat ditanya, kenapa? Saya punya kios, tidak ada yang jaga, Habib. Oh, ini. Jadi karena kiosnya itu kalau dia buka pagi, semua barang yang di dalam itu keluar. Kalau dia mau tutup, mau 2 jam itu angkat ini barang kasih masuk. Jadi dia ada alasan untuk tidak bisa tinggalkan, tidak ada yang jaga. Nah, saya tidak tahu Ustadz ini boleh tidak? Iya, karena kebanyakan kios begitu. Begitu dia buka 2 jam itu barang dari dalam, pajang di luar. Kalau dia mau tutup begitu juga. Begitu tiba, sudah dekat azan, dia bilang sudah. Saya tidak Jumat karena tidak ada yang menjaga, cuma saya sendiri. Nah, ini. Ya, jadi seterusnya dia tidak Jumat, orang curi terakhir barangnya juga. Baiklah, kita akan dengarkan tausiah yang akan disampaikan Ridwan. Kunta ya Ridwan, fadhal. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Limpahan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan, kesehatan, keistiqomahan di dalam majlis yang penuh mubarakah ini, sehingga pada malam hari ini kita berkumpul untuk mendengarkan ilmu dan niat di dalam hati kita untuk mengamalkan ilmu tersebut dan menyampaikan kepada orang-orang yang kita ingin sampaikan daripada ilmu yang kita dapatkan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Al-muhtaramun, al-habaib, wabil khusus Sayyidul Walid Al-Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi, Al-Habib Hasan bin Idrus Al-Habsyi, Al-Habib Zain bin Ali Al-Habsyi, Al-Ustadz Salahuddin, Ustadz Ahmad Zaini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur mereka. Subhanahu wa taala berikan kepada mereka semua istiqomahan untuk selalu membimbing kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita satu nikmat, satu anugerah yang begitu besar yang mungkin orang lain tidak diberikan daripada nikmat tersebut, yaitu nikmat al-istiqamah. Istiqamah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di dalam meninggalkan daripada larangan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di dalam duduk di majlis yang seperti ini. Yang mana kita lihat majlis-majlis yang seperti ini mungkin tidak begitu banyak orang yang berminat di dalamnya, karena memang ini adalah majlis pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada yang mereka hendaki. Mungkin kita semua alhamdulillah termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayahnya, sehingga kita bisa istiqamah di dalam hadir di majelis yang seperti ini. Dan ini semua ada kabar gembira di dalam Al-Qur'an kepada orang-orang yang selalu istiqamah di dalam kebaikan, di dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa law istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kalian beristiqamah di dalam jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, la asqainahum ma'an ghadaqa, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka
Ini hujan secara hissi. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada suatu kaum, kepada suatu negeri, kepada suatu daerah yang mereka istiqamah di dalam jalan Allah. Allah turunkan hujan. Allah suburkan tanah mereka. Allah sejukkan udara mereka. Ini semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang yang istiqamah. Itu secara hissi, secara ma'nawi Allah berikan kepada mereka. Tambah di dalam kemakrifatan mengenal Allah Subhanahu wa taala, kelezatan di dalam menyebut Allah, kelezatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingganya tidaklah ada di dalam hatinya yang begitu besar, yang agung melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang istiqamah di dalam menjalankan perintah Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu diberikan istiqamah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan bisyarah, kabar gembira kepada orang-orang yang beriman lalu mereka istiqamah dengan beberapa kabar yang akan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim." Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kabar gembira kepada orang-orang yang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya mengatakan Allah Tuhan kami. Alhamdulillah nahnu naqulu anna Allah rabbuna. Kita semua mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Kemudian apa? Summa istaqamu. Kemudian setelah mereka mengatakan hal tersebut, mereka istiqamah, konsisten dengan apa yang mereka telah katakan. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka akan dapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan diutus, akan turun kepada orang tersebut, akan membawakan kabar gembira kepada mereka. Allah takhafu, kata mereka, kata malaikat Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian takut dengan apa yang kalian akan hadapi setelah malaikat dikatakan oleh ulama turun yang pertama kali ketika sakaratul maut. Di situ malaikat berkata kepada orang tersebut, Allah takhafu, jangan kalian takut dengan apa yang kalian akan hadapi setelah ini, yaitu setelah kematian ini. Karena mereka sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahzanu wala tahzanu, dan begitu juga jangan kalian bersedih dengan apa yang telah kalian tinggalkan. Harta kalian, keluarga kalian, anak cucu kalian, jangan kalian takut kalau kalian mati, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga mereka. Kemudian Allah katakan lagi, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikan kabar gembira kepada mereka atas surga yang telah dijanjikan kepada mereka. Hada bisyarah, ini kabar gembira kepada mereka. Wal jannah ghaliyah, dan surga itu sangat mahal, bukanlah murah. Innallaha ashtara anfusakum wa amwalakum bi anna lahum al jannah. Allah membeli jiwa, harta kalian. Kita hadir di tempat ini, kita korbankan jiwa kita, kita korbankan waktu kita, kita korbankan harta kita demi apa? Demi Allah Subhanahu wa taala. Allah beli itu semua dengan apa? Al jannah, dengan surga. Walihada al jannah laisa rakhisah. Surga bukanlah hal yang murah, akan tetapi ghali, adalah sesuatu yang sangat mahal. Jadi kita bersyukur kepada Allah, Allah berikan kita istiqamah sehingga kelak Allah Subhanahu wa taala berikan bisyarah kepada kita dengan Allah memberikan surga kepada orang-orang yang istiqamah tersebut. Kemudian Allah belum sampai di situ, Allah kabarkan gembira lagi, nahnu awliyaukum, kami pelindung kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala awliyaukum,
Allah menjadi pelindung. Idza kana Allah awliya'ukum fala takhaf. Kalau Allah sudah jadi pelindung kita, tidak ada makhluk yang bisa menakut-nakuti kita. Dan kita tidak boleh takut dengan apa yang lebih rendah daripada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah awliya'ukum, karena Allah sebagai pelindung kepada kalian. Fil hayati dunya wa fil akhirah, dan di dalam akhirat nanti juga Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pelindung kita. Ini semua adalah kabar gembira, bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang selalu istiqamah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan orang-orang yang istiqamah. Sampai-sampai sholihin mengatakan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah di dalam satu ibadah lebih utama daripada karamah. Kita bisa terbang, kita bisa aib. Sholihin, para aulia Allah, kalau diberikan mereka merasa aib, merasa malu, karena akan berkurang derajatnya di sisi Allah. Tapi orang yang diberikan istiqamah itu lebih baik daripada itu semua. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita pada majelis ini, kita bisa selalu hadir menatap wajah guru-guru kita, orang-orang yang dekat kepada Allah. Ini suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya di akhir zaman seperti ini. Ini adalah nikmat, mari kita jaga daripada nikmat tersebut. Ada satu kisah tentang istiqamah, yang mana dikisahkan bahwa ada seseorang yang di dalam hidupnya selalu melazimi daripada sunnah Rasulullah SAW, yaitu siwak. Ada siwak. Siwak ini adalah merupakan sunnah daripada sunnah baginda Nabi Muhammad SAW yang hampir mati di akhir zaman ini. Jadi orang tersebut istiqamah menggunakan siwak. Jadi satu ketika orang ini bermimpi, karena di dalam kebiasaannya setiap dia mau bangun tidur bersiwak, setiap mau tidur bersiwak, segala perbuatannya dia bersiwak. Dari suatu ketika bermimpi, yang mana mimpinya didatangi oleh Israel, malaikat Israel alaihissalam, sudah dicabut rohnya. Kemudian orang tersebut sudah meninggal, sudah diurus jenazahnya, kemudian dikuburkan. Tak lama dari situ dia bangun daripada kuburnya. Kebiasaan orang ini selalu menggunakan siwak, maka lantas dia mencari siwaknya. Aina siwak? Mana siwakku? Dia cari, padahal orang ini sudah berada di alam kubur. Aina siwak? Ya Abdullah, aina siwak? Dipanggil anaknya, wahai Abdullah, mana siwakku? Tidak ada yang menyaut. Tiba-tiba ada dua orang di hadapannya. Yang mana dua orang ini adalah malaikat Munkar wa Nakir. Ketika itu ditanya, apa yang engkau cari? Dia bilang, saya mencari siwakku. Di mana siwakku? Setiap saya bangun, saya harus menggunakan siwak, tapi ini tidak ada siwakku. Maka malaikat Munkar wa Nakir melihat perbuatan orang tersebut yang istiqomah di dalam sunnah daripada sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Dia katakan, saya adalah malaikat Munkar wa Nakir, diutus untuk menanyamu di dalam kubur. Tapi setelah saya melihat seperti ini, bagaimana tamassuk, bagaimana berpegang teguhnya engkau dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, halas, la yahtaj ila su'al. Sekarang cukup sudah, tidak butuh lagi kau untuk ditanya. Ini menyelamatkan kita di barzakh, di alam kubur, daripada sunnah Nabi SAW menyelamatkan orang tersebut. Ini daripada istiqamah di dalam menjalankan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita istiqamah di dalam hidup. Ini yang paling kita harapkan, sehingga kita meninggal dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afun. Alhamdulillah. Jadi kita mendengarkan betapa orang-orang yang istiqamah dalam sebuah pekerjaan atau sebuah ibadah, sehingga dikatakan apa pepatah Arab itu ya, al-istiqamah khairun min alfi karamah, wal karamah subutul karamah, subutul karamah bidawamil istiqamah. Jadi adanya kekeramatan itu juga karena kita selalu istiqamah. Jadi tadi disampaikan
orang-orang yang istiqamah itu, orang kalau mati di sini takut mati tidak? Ya kalau tidak takut kita doakan cepat. Ya. Kita ini takut sama namanya mati. Dibilang innal mauta tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Waktu kita dalam keadaan ketakutan itu, kata Allah, "Alla takhafu," tidak usah takut, "wala tahzanu," tidak usah bersedih, gitu. Iya, nahnu awliyaukum. Karena orang yang mau mati itu apa yang dia takutkan? Dia takut dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan jabatannya, tanahnya, istrinya. Ya, nahnu awliyaukum, kami mengganti diri ente, kata Allah. Allah yang gantikan ente di tengah keluarga yang ada. Karena kenapa? Begitu kita mati, anak jadi yatim. Kita mati, istri jadi janda. Iya. Kalau istri duluan meninggal, ya bagus, ente kawin lagi. Nah, jadi itulah Allah beri janji. Alla takhafu wa la tahzanu, tidak usah takut, tidak usah bersedih. Nahnu awliyaukum, kami yang akan gantikan Anda di tengah-tengah keluarga. Jadi istiqamah ini sangat penting. Ada juga pepatah mengatakan kelurusan itu atau istiqamah itu seorang pemimpin. Dikatakan kaifa tastaqimu dzir wal udu awaj. Bagaimana mau lurus bayangan itu sedangkan tiangnya bengkok. Iya. Kalau pemimpin sudah bengkok, kita mau berharap ini yang dipimpin mau lurus. Nah, ini tidak. Jadi bagaimana mau lurus sebuah tiang, bayangan dari sebuah tiang, sedangkan tiangnya itu bengkok. Aywa kaifa tastaqimu dzil wal ud awaj. Jadi istiqamah ini sangat penting. Apa keistiqamahan kita? Ini kita majelis ikuti terus, jangan kita absen di dalam majelis-majelis yang ada. Ya, baik itu yang malam Senin, yang malam Jumat. Cukup 2 itu saja sudah, insya Allah akan menyelamatkan kita sekalian. Nah, ini insya Allah malam Senin depan ya akan datang Habib Ali wala Habib Saleh, Habib Ali Al-Idrus. Ya, beliau nanti menjadi tamu besar kita di sini untuk mengisi acara di malam Senin. Dimajukan, ya? Dimajukan. Majelis Isnin dimajukan. Oh, majelis Isnin dimajukan menjadi malam Senin. Ini kan malam Selasa. Ini malam Selasa. Jadi majelis Isnin dimajukan menjadi malam Senin. Iya. Jadi ingat-ingat, hadirilah, banjirilah malam Senin. Kita akan dihadiri oleh Habib Ali Al-Idrus yang khusus datang dari Hadramaut, akan memberikan kita tausiah terbaiknya buat kita. Sekali lagi kita tetap semangat mengikuti majelis-majelis yang ada. Takbir. Sallu ala Muhammad. Ada masih lagi. Baiklah hadirin wal hadirat, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan masuk ke telinga kanan, menuju hati kita dan tidak akan keluar. Mudah-mudahan. Oh, ada penambahan sedikit dari Ustaz Salahuddin. Kami lupakan tadi bacaan amin yang harus dihindari. Yang pertama, amin, A-nya panjang, min-nya pendek, tidak panjang. Amin itu artinya berimanlah. Yang kedua, amin, A-nya pendek, min-nya panjang, itu artinya orang yang jujur. Nabi itu gelarnya Al-Amin. Yang ketiga tadi amin, tasdid, minnya ditasdid. Hindari 3 macam itu. Jadi yang betul A-nya panjang, min-nya panjang, tanpa tasdid di min. Boleh 2 harokat amin, boleh 4 harokat amin, boleh 6. Nah, jadi memang dahsyat ini ilmu.
Ya tadi amin yang terakhir tadi orangnya jujur supaya yang ceramah cepat selesai itu. Ya, biasa gitu. Kalau sudah jengkel belum amin, nah, cepat sudah ente ceramah, sudah mengantuk kita di situ. Itu berarti jujur itu. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, insya Allah akan menjadi ilmu bagi kita sekalian, dan kita doakan semua al-asatidzah yang ada di depan ini, Allah berikan mereka umur yang panjang, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki oleh Allah, dapat haji dan umrah, dan dapat ziarah Nabi Muhammad SAW. Nas'aluka mujibati rahmatik, azai maghfiratik, salamatan min kulli ithmin, ghanimatan min kulli birrin, fawzan bil jannah, wa najatan minan nar. Wallahu musta'an, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin.